Yo halo orang-orang ganteng yang hobinya nonton film. Selamat datang kembali di Mimin Horor. Kali ini Mimin mau ceritain film yang berjudul Wrong Turn yang rilis tahun 2021. Di mana bercerita tentang sekelompok anak muda yang lagi traveling dan tak sengaja tersesat di dalam hutan. Dan mengerikannya lagi, hutan itu dihuni oleh keluarga kanibal yang siap memburu mereka. Sungguh sangat menyeramkan. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Scott yang sedang menyelidiki hilangnya anak gadisnya yang bernama Jennifer. Jennifer menghilang setelah bepergian bersama pacarnya Darius dan beberapa teman lain. Scott mendatangi kepolisian Brentwood, Virginia, karena di kota itulah Jennifer mengirim pesan pada saat Scott sebelum menghilang tanpa kabar. Polisi di sana tidak yakin Jennifer hilang. Ia menduga Jennifer malah sedang bersenang-senang dengan teman-temannya. Namun Scott yang tahu persis bagaimana Jennifer tetap meyakini anaknya hilang. Polisi itu akhirnya meminta Scott mengisi form orang hilang. Selanjutnya, Scott mendatangi penginapan terakhir Jennifer dan kawan-kawan. Pemilik penginapan bernama Eileen mengatakan jika ia tidak mengetahui kemana para anak muda itu karena di sana check out dilakukan secara otomatis. Sehingga para tamu yang menginap bisa langsung pergi tanpa menemuinya terlebih dahulu. Scott melanjutkan pencariannya ke bar sekitar kota. Di sana, seorang pria tua bernama Nate mengaku pernah melihat Jennifer dan kawan-kawan. Nate berpesan pada Scott jika Jennifer tersesat di hutan, maka sudah pasti tidak akan bisa lagi ditemukan. Karena di luar sana alam menyantap semua yang ditangkapnya sampai ke tulang. Scene kemudian berpindah ke 6 minggu sebelumnya di Virginia. Jennifer bersama pacarnya Darius serta teman-temannya yang lain bernama Mila, ahli onkologi, dan pacarnya Adam, pengembang aplikasi, dan juga pasangan gay Gary dan Louis, pemilik bistro di New York, sedang berada dalam perjalanan. Tiba-tiba saja ban mobil mereka pecah. Mereka pun menepi dan Jennifer mengganti ban mobil. Tampaknya ada seseorang yang mengawasi mereka di balik semak-semak. Jennifer dan kawan-kawan kemudian beristirahat di sebuah penginapan yang di awal film didatangi oleh ayah Jennifer. Penjaga penginapan berpesan jika mereka ingin mendaki di Appalachian, mereka harus tetap berjalan di jalur yang sudah ditandai karena tanah di sana berbahaya. Pada malam harinya, mereka minum bersama di sebuah bar. Di sana ada Nate yang menawarkan jasa guide atau pemandu jalan untuk mereka. Namun Jennifer dan kawan-kawan merasa hal itu tidak perlu. Terjadi keributan kecil saat Adam mengatakan sesuatu yang kurang sopan pada Nate. Nate memperingatkan mereka untuk berhati-hati karena bisa saja mereka akan bertemu lagi dengan Nate. Sepulangnya dari bar, Jennifer dan kawan-kawan melihat seseorang yang mencurigakan berada di dekat mobil mereka. Adam melempar botol minuman pada orang tersebut hingga akhirnya ia pergi. Jennifer dan kawan-kawan kembali ke penginapan. Sebelum tidur, Jennifer mengirim pesan suara pada Scott. Ia mengabarkan akan mendaki di jalur Appalachian. Setelah itu, ia mengobrol sebentar lalu bercinta dengan Darius. Tanpa sadar, ada seseorang yang mengintip mereka di luar jendela. Keesokan harinya, Jennifer yang sedang lari pagi mampir membeli gelang buatan tangan seorang wanita yang tampaknya penduduk lokal di sana. Penjual gelang itu bernama Edith. Ia memiliki seorang anak bernama Ruthie yang terus memperhatikan Jennifer. Singkat cerita, Jennifer dan kawan-kawan memulai pendakian mereka. Mereka tampak bersenang-senang menikmati keindahan alam. Darius kemudian mengajak keluar jalur sejenak untuk melihat benteng peninggalan zaman perang. Jennifer sempat memperingatkannya, tetapi akhirnya Jennifer luluh.
Mereka pun berjalan berjam-jam namun belum juga sampai pada lokasi benteng yang dijanjikan Darius. Hingga tiba-tiba sebuah batang pohon menggelinding dari atas. 6 anak muda ini berlarian panik. Masing-masing berusaha menyelamatkan diri. Mila, Adam, dan Jennifer mengalami luka ringan sementara jari Darius patah dan Louis juga selamat. Tapi sayangnya Gary tewas dengan wajah hancur terhimpit batang pohon. Louis sangat syok dan ia menyalahkan Darius atas kematian Gary. Jennifer melihat seseorang mengawasi mereka dari atas. Ia pun sangat ketakutan. Sesaat kemudian keadaan sudah mulai tenang. Mila mengobati jari Darius, lalu mereka berusaha naik ke atas. Mereka berjalan hingga malam namun tidak menemukan titik terang dan kini mereka tersesat. Hujan pun turun semakin deras dan mereka memutuskan untuk berkemah dan melanjutkannya besok hari. Keesokan harinya cuaca sangat cerah namun Mila tidak berada di kemah. Saat mencari Mila, Alex menyadari mereka berkemah di lokasi pemakaman. Di sana juga terdapat tulisan yang menyatakan lokasi tersebut adalah peninggalan zaman perang. Sesaat kemudian, Louis mengatakan ponselnya hilang. Dan ternyata bukan hanya dirinya, Jennifer, Darius, dan Adam juga mengalami hal yang sama. Adam merasa ada sesuatu yang tidak beres dan ia pun segera mencari Mila. Perhatian Jennifer teralihkan pada Ruthie yang diam-diam mengintipnya. Mengetahui hal ini, Adam langsung mengejar Ruthie sampai ia tersandung pada sebuah rantai jebakan. Jennifer memberi kode pada Ruthie agar segera pergi. Tiba-tiba saja tubuh Adam terseret ke sebuah lubang bawah tanah. Darius berusaha masuk untuk mencari Adam namun ia dihadang oleh seekor ular berbisa. Jennifer memutuskan untuk kembali mencari jalan keluar dari hutan tersebut. Setelah beberapa jam berjalan, mereka menemukan sebuah gubuk berisi banyak peralatan pendaki dan juga benda-benda tajam. Sesaat kemudian terlihat Adam dibawa oleh orang-orang berpenampilan tidak biasa. Darius yang masih diliputi rasa bersalah langsung mengejar mereka. Jennifer dan Louis pun menyusulnya. Orang-orang itu juga berbicara dengan bahasa yang tidak bisa dimengerti oleh Jennifer dan kawan-kawan. Tiba-tiba Adam bangun dan membunuh salah satu orang yang membawanya karena menurutnya mereka membunuh Mila. Sementara yang satu lagi berhasil kabur. Adam, Jennifer, Darius, dan Louis sangat terkejut melihat Mila datang. Ternyata Mila masih hidup. Dan tadi pagi ia bersembunyi dari orang-orang berpakaian aneh itu saat ia sedang buang air. Mereka memutuskan untuk segera keluar dari sana agar terhindar dari hal yang lebih berbahaya. Mereka terus berjalan. Kini giliran Darius yang terkena jebakan. Beruntung lukanya tidak parah. Perjalanan mereka pun kembali berlanjut sampai akhirnya mereka sadar Louis telah menghilang. Saat mencari Louis, orang-orang berpakaian aneh tadi sudah berada di sekeliling mereka. Mereka pun berlari sekuat tenaga untuk kabur. Darius memegangi tangan Jennifer sementara Adam terus berlari tanpa memperdulikan Mila. Mila terjatuh dalam lubang jebakan dan ia terluka parah. Adam meninggalkannya sendirian dengan alasan mencari bantuan. Tidak lama kemudian, orang aneh datang dan membunuh Mila dengan panah. Adam yang berlari sendirian kembali terkena jebakan. Sementara Jennifer terus berusaha dengan Darius bersembunyi di balik bebatuan besar. Mereka juga tertangkap. Di sisi lain, Scott yang sedang berkumpul dengan istri baru dan anak-anaknya berusaha menelpon Jennifer. Scott terlihat khawatir. Sementara itu, Jennifer terbangun dalam keadaan tangan terikat dan hanya mengenakan pakaian dalam. Ia dikurung dalam sebuah lubang. Sesaat kemudian, seorang wanita mendatanginya. Ia adalah Edith, si penjual gelang. Wanita itu menyuruh Jennifer tetap diam. Ia juga memberinya apel dan minuman, lalu menurunkan tangga.
Jennifer naik ke atas, di sana ternyata sudah ada Darius, Adam, dan juga Louis. Mereka disuruh berjalan dengan kepala ditutup kain karung dan dibawa ke sebuah perkampungan di dalam hutan. Di sana, Jennifer dan kawan-kawan dimasukkan ke sebuah ruangan yang dipenuhi orang-orang berjubah. Ruangan itu disebut sebagai pengadilan yang akan mengadili Jennifer dan kawan-kawan atas tuntutan pembunuhan. Kepala suku di sana bernama John dan ia adalah ayah Edith. Jennifer dan kawan-kawan diperintahkan untuk berbicara sesuai dengan giliran yang mereka tentukan. Salah satu saksi yang dihadirkan di sana mengaku dilempar botol oleh Adam. Saksi lain kemudian mengatakan Adam membunuh saudaranya ketika mereka sedang berburu. Saksi tersebut bersama saudaranya mengecek perangkap hewan di gua tempat hewan buruan terseret. Namun mereka malah menemukan Adam. Karena Adam terluka dan pingsan, mereka membawanya turun gunung. Tetapi Adam malah membunuh saudaranya. Ketua adat meminta Jennifer untuk berkata jujur. Jennifer tetap melindungi Adam. Ketua adat kemudian memanggil Ruthie untuk bersaksi. Jennifer akhirnya mengakui Adam membunuh karena berusaha melindungi diri. Jennifer berkata ia dan teman-temannya mengira orang-orang tersebut mau mencelakai mereka. Ketua adat sangat marah dan menjatuhi hukuman mati pada Adam. Adam melepas ikatannya dan menyandra Ruthie. Ia juga mengucapkan kalimat yang kasar. Ruthie ternyata bukanlah anak kecil biasa. Terdapat sebuah pisau di dalam bonekanya yang kemudian ia gunakan untuk menusuk Adam. Adam tidak bisa menghindar lagi. Sementara Jennifer, Darius, dan Louis dihukum dengan kegelapan karena memberikan kesaksian palsu. Mereka juga diperlihatkan proses hukuman Adam. Kepalanya akan dipukuli hingga tewas sama seperti ia membunuh saudara seorang saksi. Jennifer terus memohon agar warga di sana mengampuni mereka. Ia bahkan menawarkan uang. Namun ketua adat semakin marah karena mereka di sana tidak kekurangan apapun. Semua orang di sana bekerja dan berkontribusi membangun lokasi tersebut untuk menghindari Armageddon yang akan terjadi di Amerika. Mereka menggunakan pakaian-pakaian aneh tersebut untuk berburu dan semua jebakan yang mengenai Jennifer dan kawan-kawan adalah jebakan untuk hewan-hewan buruan. Di sana warganya hidup dengan rukun. Setelah menjelaskan hal tersebut, ketua adat membunuh Adam hingga tewas. Kini Jennifer, Darius, dan Louis dikurung dalam goa yang sangat gelap. Louis berusaha kabur dan tentu saja usahanya sia-sia. Mata Louis pun ditusuk dengan besi panas hingga ia buta. Saat giliran Darius, Jennifer terus memohon dan meminta warga gunung mempekerjakan mereka sebagai pengganti hukuman. Ia yakin Darius dapat berkontribusi untuk membuat tempat tinggal mereka lebih kokoh dari perubahan iklim. Sedangkan ia sendiri akan menyerahkan tubuhnya untuk memberi generasi baru yang kuat dan sehat. John akhirnya menerima mereka dan memperingatkan bahwa tidak ada jalan keluar yang aman dari gunung tersebut. Pada malam harinya, Edith membawa Jennifer ke salah satu rumah untuk dikawinkan. Ternyata ia akan dikawini oleh John. Scene lalu berpindah ke masa sekarang di mana ayah Jennifer, Scott, masih berusaha mencarinya. Eileen, wanita pemilik penginapan, akhirnya berkata jujur pada Scott bahwa di gunung yang Jennifer dan kawan-kawan daki ada orang-orang yang tinggal di sana di luar jalur pendakian. Masyarakat kota sebenarnya tahu, tetapi mereka tidak mau membahas tentang hal ini. Bermula pada tahun 1859, beberapa keluarga berkemas dan pindah ke gunung karena takut akan keruntuhan Amerika. Mereka berencana akan menjadi fundamen negara baru jika Amerika runtuh. Keturunan mereka hingga saat ini masih tinggal di gunung. Karena tidak saling mengganggu, masyarakat pun membiarkannya. Tetapi siapapun yang naik ke gunung itu, mereka tidak akan kembali baik hidup ataupun mati.
Obrolan Scott dengan Aileen didengar oleh Nate dan kawan-kawan yang kemudian memukulinya saat kembali ke penginapan. Anehnya, polisi yang berpatroli hanya lewat saja tanpa menghiraukan Scott yang sedang dikeroyok. Keesokan harinya, Scott memutuskan untuk mendaki Appalachian untuk mencari Jennifer. Aileen berusaha membujuk Scott, namun tekadnya sudah bulat. Aileen menyuruh Scott pergi bersama dua keponakannya, Ed dan juga Cobb, yang sudah berpengalaman dalam hal berburu. Ed menyuruhnya untuk mengganti pakaian dan memberi kunci mobil pada Aileen agar orang-orang mengira Scott masih berada di penginapan. Ternyata Ed memiliki dendam tersendiri pada warga gunung. Ia pernah mendapat 19 jahitan akibat tembakan panah warga gunung untuk menjauhkan warga kota dari gunung. Singkat cerita, Scott pun mendaki bersama Ed dan juga Cobb. Awalnya, Ed dapat mengenali jebakan dengan mudah. Namun, tidak lama kemudian Cobb terinjak jebakan dan kakinya terkilir. Tanpa ada yang menyadari ada jebakan lain di dekat sana, Ed menyentuh tali pacu jebakan itu saat berusaha menarik Cobb. Scott pun berhasil selamat sementara Ed dan Cobb tewas di tempat. Scott mengambil alih senjata mereka dan melanjutkan perjalanan sendirian hingga malam tiba. Namun, ia ditangkap oleh warga gunung yang ternyata adalah Darius. Warga lain berdatangan dan mengepung Scott. Tiba-tiba saja sebuah panah menusuk tangannya dan yang memanah adalah Jennifer, anaknya sendiri. Scott terheran-heran melihat Jennifer menjadi bagian dari warga gunung. Apalagi saat mendengar Jennifer adalah istri dari kepala suku di sana. Scott dituduh atas pemborosan dan akan dihukum dengan kegelapan saat besok hari. Saat Scott dikurung, Jennifer datang menghampirinya. Ternyata Jennifer masih ingat dengan ayahnya. Ia berencana pergi bersama dengan Scott. Ia juga menyelinap ke kamar Darius untuk mengajaknya ikut serta. Tetapi Darius tidak mau pergi karena ia seorang pria berkulit hitam merasa sangat dihargai di sana. Darius berkata ia tidak akan menghentikan Jennifer. Saat Jennifer dan Scott mencapai gerbang, ternyata Ruthie mengikuti mereka. Ruthie menunjukkan jalan yang aman untuk Jennifer dan Scott turun dari gunung. Namun mereka harus melewati goa di mana Louis dihukum. Jennifer mengajak Ruthie namun Ruthie menolak. Saat Jennifer dan Scott memasuki goa, mereka dikejutkan dengan orang-orang yang tampak seperti mayat hidup. Mereka sudah tidak seperti manusia pada umumnya. Jennifer dan Scott kemudian menemukan Louis yang terlihat sangat memprihatinkan. Jennifer memutuskan untuk membunuhnya untuk mengakhiri penderitaan Louis. Perjalanan Jennifer dan Scott terhenti saat berhadapan dengan jurang yang sangat dalam. Dan tiba-tiba Edith menyerang Jennifer. Mereka pun bertarung hingga akhirnya Jennifer berhasil membunuh Edith. Jennifer dan Scott kini menjadi buruan warga. Mereka sempat membunuh warga gunung yang mengejar hingga akhirnya bertemu dengan Nate dan kawan-kawan. Mereka datang untuk membantu Jennifer dan Scott. Mereka juga menghajar Scott agar Scott mengurungkan niatnya pergi ke gunung. Nate pun kehilangan keponakannya di gunung tersebut 6 tahun lalu dan jasadnya tidak pernah ditemukan. Saat akan keluar, tiba-tiba ada yang menyerang mereka dengan pisau. Namun Scott berhasil membunuhnya. Jennifer akhirnya berhasil kabur bersama Scott dan Nate melempar api pada John yang ingin mencegah Jennifer pergi. Scene kemudian berpindah pada kehidupan Jennifer yang sudah kembali seperti sedia kala. Ia hidup bahagia bersama keluarganya. Pada suatu hari, saat Jennifer pulang ke rumah, ia sangat terkejut melihat John dan Ruthie berada di rumahnya dan memperkenalkan diri sebagai tetangga baru. Jennifer yang sedang hamil langsung merasa mual melihatnya. Setelah muntah, Jennifer mengusir John dan mengancam akan membunuhnya jika ia tidak pergi. Mereka pun bertarung dan Jennifer berhasil membunuh John. Tapi ternyata semua itu hanyalah imajinasi Jennifer. Jennifer meminta ibu dan adik-adiknya pergi sementara ia berbicara dengan John.
John membujuknya kembali ke gunung karena Jennifer mengandung anaknya. Jennifer setuju dengan syarat John tidak menyakiti keluarganya dan tidak pernah kembali ke kota. Mereka berdua pun sepakat. Jennifer pergi menuju mobil yang sudah disiapkan John. Di sana beberapa warga gunung sudah menunggunya. Belum jauh dari rumah, mobil tersebut oleng dan menabrak pohon. Jennifer membunuh semua yang ada di mobil kecuali Ruthie. Ia dan Ruthie pun berjalan bergandengan. Dan film Wrong Turn pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Seperti biasa silakan kalian komen di bawah. Yang mau request film silakan komen di bawah juga ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah setia menonton video Mimin. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Horor alias Mimin Kuanteng di film-film horor selanjutnya. Dan ketakutan tidak ada dimanapun kecuali dalam pikiran. Dadah.